di podcast Demi Film TV. Sangat bahagia sekali karena Om Tio kemarin cukup mencengangkan kita semua dengan surat dari Praha. Teman-teman sekalian bisa lihat film di atas ini surat dari Praha. Oke, dan kemudian kita lanjutkan. Ada satu hal yang menarik, horor, genre horor, surat dari lantai 4 dari karya dari FX Purnomo. Dan kemudian tadi baru saja saya mendapatkan kabar dari Mas Benny Benke, besok Om Tio akan ikut teater lagi, back to panggung teater. Itu dari naskah asli film teater cerita W.S. Rendra berjudul Bunga Semerah Darah. Silahkan Om Tio. Yang mana dulu yang mau diceritain? Bersama dengan Maudy Kusnaidi. Mungkin kita akan awali dulu dari penayangan tadi ini film Letters from Praha. Oke. Karena di sini ada jembatan dengan generasi muda ya. Iya. Apa yang harus pingin saya cerita? Tentu saya pengen tahu gestur, kemudian inner act, dan kemudian seorang Tio kemudian harus bisa bersanding dengan anak yang lebih muda gitu Om Tio ya, dalam sebuah cerita yang biopik. Silahkan Om Tio. Oke. Mungkin saya cerita latar belakang sebentar. Ketika Glenn Fredly dan Angga menggarap cerita ini dan kemudian menempatkan saya sebagai orang yang akan memerankan tokoh di dalam film itu. Ya. Jaya siapa nama itu? Jaya. Iya, Jaya, Om Jaya. Om Jaya ya. Karakter Jaya yang harus saya perankan bukan karakter yang mudah karena kami terpaut usia yang cukup jauh. Karena itu saya harus memerankan Jaya itu usianya sekitar 70 tahunan. Oke. Dan dia juga bukan anak dari kolong jembatan karena dia sekolahnya juga pintar. Ya. Ambil fisika kimia nuklir dan permasalahan yang dihadapi juga oleh Jaya itu bukan permasalahan yang biasa karena dia harus stateless di negara orang dan lain-lain terkait dengan ceritanya. Nah, waktu itu saya kebetulan lagi ada di Singapura, ada menemani keluarga, ada yang sakit lah, saya menemani keluarga yang sakit sana. Angga datang terus menawarkan peran itu, kemudian saya bilang oke, saya baca dulu. Setelah saya baca, saya bilang oke, saya tertarik. Dan saya bilang saya perlu mempersiapkan karakter ini. Saya minta waktu itu sekitar 3 minggu lah ya, karena ada bahasa yang saya mesti pelajari, bahasa Ceko, bahasa Pradana, gesturnya dan semua. Terus beruntungnya ada sekelompok orang-orang yang seumuran 70, teman-teman Jaya di dan itu true story kebetulan kan, jadi saya bisa berdialog langsung dengan mereka, mencari tahu apa yang saya perlukan untuk saya kembangkan di karakter yang akan saya mainkan. Jadi pada saat itu beruntunglah saya diberikan banyak informasi oleh mereka gitu ya. Jadi pencariannya nggak terlalu sulit. Setelah memahami semuanya, mulailah kita syuting. Dan di hari-hari yang berjalan pada saat syuting itu banyak hal yang menarik yang kemudian menjadi sesuatu yang membuat saya semakin yakin bahwa seorang aktor itu perlu lihai dan cerdas menjadi syarat utamanya. Secara tentu ini menjadi baik gitu ya. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada satu hal yang saya disulitkan oleh skenarionya. Waktu itu saya harus berjalan melalui beberapa tempat di Praha, hanya berdua dengan anjing, dan anjing itu mempunyai nama anjing Praha gitu, sulit diucapkan. Dan sepanjang perjalanan itu saya mesti monolog bicara kepada anjing yang selalu menemani saya dengan setia itu dalam bahasa Praha dan bahasa Ceko, dan yang diceritakan adalah mengenai kehidupan saya di masa lalu, kehidupan pacar yang saya tinggal, kehidupan mengenai masalah filosofi, masalah perjalanan dan lain-lain. Jadi menurut saya, wah ini repot, dan itu belajarnya lama. Kemudian saya berpikir ini harus ada cara untuk
mengatasi ini semua. Karena waktu itu saya sudah punya beban, sudah memiliki piala citra, jadi terbeban lah. Masa saya nggak sanggup gitu kan? Baik. Ini tapi harus diakali ini, saya nggak bisa dengan keadaan seperti ini juga akan mencelakai saya. Jadi saya pikir, ini anjingnya saya rubah deh namanya. Namanya saya rubah jadi nama Jawa. Nama anjingnya itu saya rubah jadi Bagong. Ya. Jadi ketika anjing itu saya rubah namanya jadi Bagong, tentu saya bicara dengan dia dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Tanpa disadari, Angga tuh nggak itu. Tapi hasilnya jadi bagus. Artinya dia wajar seorang yang tinggal di luar negeri lama nggak pernah pulang ke negaranya punya anjingnya dinamain nama daerahnya, nama seperti nama daerah yang dia kenal kan. Dari situ saya lolos dari permasalahan yang dari awal hari pertama syuting saya udah mules duluan itu. Tapi saya lolos dari situ. Kemudian yang kedua ada hal yang nggak direncanakan juga dalam nggak ada di skenario juga itu. Tapi cerdasnya Angga ini sebelum film itu dimulai kan kita dipertemukan dulu dengan tokoh-tokohnya. Iya. Jadi dia mencari bagaimana supaya saya bisa mingle dengan orang-orang asli yang mengalami peristiwa itu. Datanglah kita ke Kedutaan Besar Indonesia yang di Praha. Ada sebuah acara lah. Terus kita ngobrol sampai akhirnya kita nyanyi. Karena dulu lagu apa sih yang waktu kalian di sini sekolah itu apa lagu Indonesia yang dikenal? Ini lagu Kudaku Lari kalau itu sekarang. Kemudian ada piano di situ. Saya masih bisa main piano waktu itu, main piano. Sampai akhirnya saya iseng coba nyanyi lagu itu, Tanah Airku Indonesia. Dan semua nyanyi. Dan dari situ ketika ada adegan di apartemen itu, lagu itu tiba-tiba muncul lagi. Dan menjadi membuat suasananya menjadi buat aku sih luar biasa sih waktu itu ya. Nah, chemistry yang menarik itu dengan hadirnya Yuli Estelle. Di situ ada satu hubungan yang sangat luar biasa di film itu. Iya. Julie itu juga pemain yang luar biasa sih. Iya. Jadi tapi kan Angga tuh kurang ajar sih. Jadi dia waktu di akhir daripada syuting yang kita mau buat waktu itu, jadi dia menugaskan kepada saya untuk menentukan kemana arah film ini. Belum pernah ajar ya. Yo, ini terserah, ini gua ambil dari jauh, kamera lewat, lo berhadapan sama Juli, lo pegang itu, habis itu terserah lo mau cium atau lo mau peluk atau mau apa terserah. Tapi daripada gerakan yang akan lo buat itu yang menentukan kemana arah cerita ini. Baik. Jadi kalau saya cium bibirnya selesai kan seperti pacar kan. Terus pada saat itu juga Juli bilang, Om Tio tolong dong jangan cium bibir. Karena dia belum kawin waktu itu. Jadi gue ceritain aja Juli ya, nggak apa ya. Om Tio, kita kemudian berpindah ke kekinian, ada horor yang menarik yang sedang menanti tayang, Lantai 4. Dan tadi Om Tio sementara menyelesaikan reading dengan Mas Guntur Suharyanto untuk film Susana berikutnya. Silakan mungkin diceritakan Lantai 4 dulu. Lantai 4 waktu itu Mas FX Purnomo menawarkan. Saya sebelum Lantai 4 tuh kayaknya belum pernah main film horor deh. Iya. Di Lantai 4 tuh film horor pertama saya lah. Sebelumnya pernah sama Hanung dulu ya, tapi Pocong itu. Iya. Tapi yang kemudian saya terlibat intens gitu di film horor ya. Baru yang di Lantai 4 ini. Oke. Jadi buat saya pengalaman baru lah. Ya. Sebagai sebuah agak kaku sih saya itu sebelum acting horor tuh kan beda ya. Kita menciptakan sesuatu yang buat saya eksentrik gitu, membuat orang tuh harus bisa hanyut ke dalam acting yang kita buat gitu. Entah berhasil atau tidak, ya coba aja nanti ditonton di Lantai 4 tuh. Insyaallah. Ya, semoga guys, kalau kita lihat gestur seorang aktor yang punya perawakan dan kemudian hal yang menarik. Dulu kita punya Alex Komang almarhum, dan sekarang kemudian kita lihat ada Om Tio, dan yang menarik Mas Guntur Suharyanto kemudian memilih hadirnya Om Tio Pakusadewo untuk the next Susana gitu ya. Nah ini baru reading, apa yang menariknya di sini Om? Untuk yang Susana yang rencana tayang nanti 2023.
tadi kita habis bahas dialektika, ya, apa yang mau digunakan. Karena kita tadi mencari latar belakang. Rencana lokasi syutingnya di Cirebon ya? Cirebon ya. Iya. Tapi Cirebon tuh hanya lokasi ya. Sedangkan budaya daripada ceritanya akarnya di Jawa Timur. Oke. Jadi tadi baru mencoba dialek Jawa Timuran, tapi ya nggak sulit karena Jawa Timuran tapi nggak boleh rakyat banget karena dia bukan rakyat biasa tapi juga bukan ningrat gitu, orang yang pura-pura ningrat lah. Jadi masalah bahasa itu tadi kita lagi coba gitu. Nah, Om Tio, dari film ini kemudian saya juga mendapati ada acara dengan Indonesia Kaya nih dengan almarhum W.S. Rendra. Iya. Bunga Semerah Darah. Ini sepertinya ada kerinduan ya, Om Tio. Saya waktu sekolah kemarin di Polda Metro Jaya, satu hal yang membuat saya ini memang luar biasa sih. Jadi saya mau terlibat di Semerah Darah ini karena karyanya Rendra itu adalah salah satu karya yang membuat saya to be honest bisa sanggup untuk bertahan untuk tidak hancur di dalam gitu ya, hancur dari sisi mental dan lain-lain. Karena karyanya Rendra, to be honest. Jadi ada karyanya Rendra saya baca waktu itu, Raja Wali judulnya. Bunyinya gini, sebuah sangkar besi tidak akan bisa merubah Raja Wali menjadi burung nuri. Gitu. Dahsyat. Dari situ kemudian saya, oh ya, ini Rendra ini gila. Dari situ kemudian saya memang udah pernah kenal dia dulu ya, karya-karyanya. Jadi kemudian pada saat itu saya minta dikirimin buku-buku puisi Rendra yang belum pernah saya baca. Jadi dari situlah kemudian saya semakin menyadari bahwa Rendra itu memang empu yang luar biasa lah. Iya, dalam pekan ini tanggal 11 November, ya, teman-teman Cinema Guys akan mendapati kembalinya seorang Tio Pakusadewo di atas panggung teater bertajuk Bunga Semerah Darah. Dan ada satu update informasi yang sangat menarik juga Cinema Guys adalah PPT yang kemarin, pesantren lansia yang kali ini mengambil background anak-anak punk juga kembali melibatkan Tio Pakusadewo. Bisa dikasih bocoran, Om? Cerita yang sekarang ini bukan nggak lagi di lansia, fokusnya nggak lagi di pesantren lansia, tapi dengan anak-anak punk. Anak-anak punk, di mana Pak Haji karena kedekatannya dengan si Galak Iya. Galak tuh terlibat lagi di berbagai persoalan yang ada di situ. Berarti sosok Galak dimunculkan lagi. Iya, betul. Mau info yang lebih baru nggak? Boleh dong. Iya kan? Ali Sadikin. Nah, Ali Sadikin ini menarik karena memang kita sedang mencari siapa yang akan memerankan gubernur kita yang fenomenal, yang kemudian mendedikasikan DKI punya pusat kesenian Jakarta, itu dia, Taman Ismail Marzuki. Dan ternyata perannya diberikan kepada Om Tio Pakusadewo. No. Ali Sadikin bukan saya. Saya orang yang melantik Ali Sadikin. Anda tahu dong siapa yang melantik? Itu kembali ke Bung Karno sendiri. Jadi sosok Soekarno akan kembali lagi di film Ali Sadikin. Tapi boleh dong dikasih bocoran yang menjadi Ali Sadikin siapa sih, Om? Kifa Iskak. Oke. Kifa Iskak yang kemarin preman itu akan memerankan sosok Ali Sadikin, dan kemudian tokoh Soekarno akan diperankan oleh Om Tio Pakusadewo. Silakan, Om. Jadi ada yang menarik di film Ali Sadikin itu. Kita baru reading juga kemarin. Sederhana dibilang begini. Ali, sini katanya. Iya Pak. Saya titipkan Jakarta di pundakmu. Sanggup toh? Ini kata-katanya Soekarno. Kata-katanya Soekarno. Terus Ali Sadikin bilang, Insya Allah sanggup. Saya mau cerita sedikit, tapi barangkali kamu mungkin sudah pernah dengar dan kamu bosan barangkali. Ali Sadikin bilang, soal apa Pak? Nation building karakter ya Pak. Itu kamu tahu? Iya tahu Pak, tapi saya nggak pernah bosan.
Iya. Tapi sekarang sudah malam, saya ngantuk. Kita berikan tepuk tangan. Dan sesi kita di Cinema Talk ini akan ditutup dengan sebuah ide yang akan kita jalankan di Demi Film TV. Tentunya kerjasama juga dengan MIPI dan Kemendikbudristek. Ada kabar 2 pengadilan tokoh atau pengadilan aktor atau pengadilan film. Ini maksudnya gimana? Kembali ke ini kan demi film Indonesia. Iya, betul. Karena demi film Indonesia jadi banyak lah yang mesti dipikirkan dan dilakukan khususnya. Oke. Nah, setelah melalui proses beberapa lama terpikirlah bagaimana caranya ikut memajukan film Indonesia dari sisi keaktoran ya kalau saya. Salah satunya adalah dengan membuat aktor yang terlibat yang bermain di film Indonesia atau di tayangan audiovisual apapun bentuknya menjadi lebih baik tentunya ya. Iya. Tentu, nah maka itulah akan dibuat yang namanya pengadilan aktor. Jadi dan yang menarik hostnya adalah Om Tio sendiri. Insya Allah saya. Jadi bisa juga nanti pengadilan film gitu ya, karena ada film-film yang diproduksi yang gagal. Dan kita akan korek kenapa bisa gagal, kok bisa gagal, apa kita coba bongkar lah. Baik. Sampai nanti mudah-mudahan hasilnya mampu memberikan penjelasan atau pemikiran baru untuk teman-teman yang terlibat di industri ini gitu kan. Menarik. Gitu. Nantikan Cinema guys, kita akan masuk sesi episode. Sudah dijanjikan Om Tio bisa sampai 6 episode berikutnya. Aktor siapakah yang akan membuka tayangan perdana nanti kita nantikan di Demi Film TV. Baik Om Tio, terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman Demi Film TV untuk tayangan perdana dari Cinema Talk yang disponsori oleh Kemendikbudristek dan juga teman-teman di MIPI. Sampai ketemu. Terima kasih.